bagaimana sehat ayah bunda kami? Sehat. Atau bunda ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bunda kami hamil juga tidak? Ibu-ibu, ya ada? Hah? Semua ada ya? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad ibn Abdillah As-sadiq al-wa'd al-amin. Shalla alayka Allah ya 'alaman hudak ma laha rabbun fis sama'i dalil. Jemaah sekalian, ayah bunda kami semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ayah bunda kami yang hadirin acara malam ini, semoga anda sekalian selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Kapan akan datang malaikatul maut dijemput ajal kalian. Maka karena itu Rasulullah SAW mengajar kita, jika kita hidup di dunia ini, selama hidup kita di dunia ini, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu al-kayyisul fatin man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Apa artinya hadis Rasulullah SAW? Orang mukmin yang cerdas, yang pintar, yang pandai, selama hidup di dunia ini pikir untuk dua hal. Hal yang pertama apa? Selalu senantiasa muhasabah diri sendiri, muhasabatul nafs. Orang ini setiap hari, setiap sebelum mau tidur, ingat kepada dosa-dosa yang sudah melakukan. Kemudian minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala macam dosa sebelum orang ini tidur. Ini hal pertama. Hal yang kedua, selalu orang ini yang pintar, yang cerdas, yang mukmin, pikir sesudah meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia. Saya kasih contoh supaya kita bisa mengerti ayat kami. Jika ada yang sampaikan ke kita, ini contoh aja. Misalkan minggu depan kita akan meninggal dunia. Minggu ini kita melakukan apa aja? Pasti kita banyak amal salih. Pasti kita dekat Allah Subhanahu wa ta'ala selama minggu ini. Karena minggu depan akan meninggal. Kalau ada yang memberitahu kepada kita, ini contoh aja. Maka karena itu ayat bunda kami, harus kita ingat kepada hari yang kita akan meninggal dunia. Kenapa dua hal ini ayat bunda kami yang penting? Karena jika kita muhasabatul nafs, ingat kepada dosa-dosa kita, pasti kita akan istiqamah, jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ayat bunda kami? Hal yang kedua, jika kita ingat kepada hari kita akan meninggal dunia, pasti kita ingin berbanyak amal salih. Karena kita khawatir, takut kapan akan datang malaikat maut dijemput ajal kita. Maka karena itu kita pasti akan perbaiki jalan kita bertunjuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayat bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini
Hidup kita di dunia ini tidak selamanya ayah bunda kami. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja ayah bunda kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Allah umat Islam di antara 60 sampai 70 tahun. Dan ada sedikit yang kelebihan. Dan ayah muda kami, kalian ingin hidup berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 110 tahun. Akhirnya kita akan mati, meninggal dunia. Karena hidup kita bukan di dunia ini, tetapi hidup kita yang benar-benar di akhirat. Surga atau na'udzubillah min dzalik. Maka karena itu ya bunda kami, hidup kita di dunia ini untuk kumpul amal saleh, untuk simpan, untuk tumbangan, untuk diri sendiri dan keluarga, untuk akhirat. Seperti orang yang belanja untuk rumah setiap bulan. Setiap bulan bagi besar belanja sayur-sayuran, buah-buahan, ayam untuk selama 1 bulan. Kita di dunia ini sama, tetapi beda contohnya. Kita di dunia ini untuk belanja, tetapi belanja kita apa? Belanja kita amal saleh. Kenapa? Karena jika kita meninggal dunia ayah bunda kami, tidak ada yang bisa temani kita nanti di kubur. Apakah ada yang bisa temani kita di kubur? Apakah ada? Tidak ada. Cuma mereka menantar kita bahwa kita ke sana. Baru taruh kita di kubur, taruh pasien di atas kita, mereka sudah pulang. Yang bisa temani kita apa? Amal kita. Amal kita yang bisa temani kita. Amal salat kita, istighfar kita, salat kita, qiyamul lail kita, salatul arham, zikrullah. Tetapi ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ingin hidayah, banyak yang ingin istiqamah. Tetapi bingung, saya harus melakukan apa jika saya punya niat untuk istiqamah? Saya ingin perbaiki jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi saya bingung melakukan amal apa yang pertama setelah saya istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Quran ini adalah hidayah, adalah istiqamah, adalah jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya niat di hatinya ingin berbaiki, berubah, niatnya lebih baik, lebih bagus di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan istiqamah. Ingin hidayah, ingin berbaiki jalan lurus petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat di akhirat dan sukses di dunia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Kemudian jika kita punya niat untuk berbaiki jalan kita petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah busyra. Busyra artinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat. Kita perlu bingung. Jika punya niat Allah Subhanahu wa taala memberikan arah luar biasa kepadamu. Jika punya niat istiqamah yang benar-benar. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang ini. Apa kabar gembira itu? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada orang ini.
Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim adalah solusi untuk segala macam urusan kita. Di dalam Al-Quran adalah bermanfaat untuk segala macam urusan kita. Di dalam Al-Quran adalah halun, obat untuk segala macam urusan kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau masalah seperti apa? Kalau obat sakit seperti apa? Untuk segala macam urusan kita yang mudahkan. Kalau obat untuk sakit apa? Untuk segala macam sakit atau penyakit yang di dunia. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran di surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وننزل من القرآن ما هو شفاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bersama Al-Quran adalah obat. Syifa artinya apa ayah bunda kami? Obat. Untuk sakit apa? Dari mana Syekh Mahmud bisa mentahwi Al-Quran bisa menjadi untuk segala macam urusan dan segala macam sakit? Padahal tidak ada tulisan di ayat ini. Tetapi ayah bunda kami yang kalian mungkin tidak tahu, kalau di bahasa Arab ada kata-kata sebelum kata tersebut tidak ada alif dan lam, berarti kata ini untuk umum. Faham Bapak? Kalau sebelum kata tersebut tidak ada alif dan lam, berarti kata ini untuk umum. Di ayat ini artinya apa? Syifa artinya syifa, obat. Berarti obat untuk seluruh sakit atau segala macam sakit atau penyakit atau semua urusan kita. Paham yang mudah kami? Tapi kita jumpa yang Allah juga. Syifa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Syifa dan rahmatul lil mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman, bertawakul, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Jika kita lagi sakit atau punya masalah atau hajat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sembuh kita, jika kita lagi sakit atau menyakit atau memberikan atau kirim atau turun sulasi untuk hajat kita, untuk masalah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan keluar kita dari segala macam kesulitan atau kesulitan yang di dunia ini. Tetapi harus kita syarat beraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus untuk orang mukmin, bukan orang yang jauh dari iman, bukan orang yang jarang salat 5 waktu sesudah azan, bukan untuk orang yang jarang amal saleh, jarang qiyamul lail, jarang silaturrahim. Bukan. Tetapi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu berbanyak amal saleh, istighfar, qiyamul lail, salatul arham, baik-baik dengan tetangganya, baik-baik dengan anaknya, baik-baik dengan dua orang tua, silaturrahim, silatul arham. Allah Subhanahu wa Ta'ala istijabah dan memberikan kepada kalian obat Al-Quran dan bermanfaat Al-Quran dan solusi Al-Quran bi'idznillah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setiap majlis, setiap masyarakat Indonesia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini? Dari kata-kata imam madhab kita Syafi'i yang lahir di kota di saya orang Palestina, di kota Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, meninggal di Mesir.
Ingin dunia, sukses di dunia, harus ikut Al-Quran. Wa man arada al-akhirah, dan orang siapa ingin akhirat, selamat di akhirat, harus ikut Al-Quran. Wa man aradahuma, dan orang siapa ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, harus ikut Al-Quran. Berarti yang mudah kami sukses kita dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Selamat kita dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Bahagia kita dunia dan akhirat adalah Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagaimana kita bersama Al-Quran? Bagaimana hidup kita sama Al-Quranul Karim? Ayah bunda kami, anda sekalian diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hidupnya lancar, sukses, punya mobil, rumah begitu cakap, sudah berkeluarga, sudah punya usaha, tetapi sampai saat ini tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Selama umur kamu tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau untuk makan, untuk pergi, kamu kasih waktu. Tapi untuk Al-Quran jangan jauh. Setiap Ramadan atau setiap bulan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita setiap Jumat, ya bunda kami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, "Fas'au ila dzikrillah." Sadarlah, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini cuma sementara, sesuai hadis Rasulullah. Umur umat Islam di antara 60 sampai 70 tahun, dan ada sedikitnya kelebihan. Hidup kita di dunia ini, ayah bunda kami, tidak lama. Maka karena itu harus kita berbanyak amal saleh, kumpul banyak amal saleh supaya bisa menjadi bermanfaat atau menjadi manfaat untuk kita sesudah kita meninggal dunia ini. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin hidup lancar, jika kita ingin selamat dunia, jika kita ingin selamat di akhirat, marilah membaca Al-Quran, marilah hidup bersama Al-Quran. Ayah bunda kami, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah boleh ayah kami? Boleh gak? Kapan ayah kami, saya ingin contoh aja, kapan ayah kami terakhir buka Al-Quran dan membaca ayat Al-Quran, walaupun satu ayat? Kasih contoh aja. Coba. Contoh aja ayat kami. Silakan Pak. Selesai sholat subuh sampai suruh. Selesai sholat subuh, Masya Allah. Yang lain ayat kami? Yang lain? Silakan. Salat subuh, Masya Allah. Yang lain? Ayat kami lain. Contoh aja. Ayo Bapak, silakan. Habis salat tahajud. Dari mana berarti? Masya Allah. Pertanyaan saya yang kedua, ayat bunda kami, kapan ayat bunda kami terakhir pegang HP, main handphone? Kapan terakhir? Barusan, sebelum sholat, setiap waktu, setiap saat, sebelum tidur, pas bangun tidur, sebelum masuk toilet, pas keluar toilet, sebelum makan, sesudah makan. Berarti kita rajin hidup bersama handphone. Apa maksudnya Syekh Mahmud? Kenapa bertanya seperti ini? Saya kerja dengan handphone saya, semua kerja grup kerja saya di handphone. Apa maksudnya? Kenapa bertanya seperti ini? Maksud saya yang mudah kami, seperti kita perhatian dan fokus dengan urusan kita di dunia. Saya tidak bilang main-main, tetapi seperti kita fokus dengan kerja kita, anak kita, keluarga kita, kerja kita, grup kita, sukses kita di dunia ini. Lebih utama kita perhatian dengan sahabat kita di akhirat. Betul ya kan? Itu yang paling penting. Tetapi dunia ini cuma lewat untuk kita. Kapan saja bisa datang malaikat maut jemput ajal kita. Apakah kita siap ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita siap berdiri di hadapan Allah dan malaikat?
pasti tidak ada yang siap. Termasuk saya juga Abdul Fakir. Tidak ada yang siap. Maka karena itu ayah bunda kami, harus kita selalu usaha berbanyak amal saleh. Apalagi iman manusia biasanya bisa naik dan bisa turun. Ini kata Imam Madhab kita Syafi'i. Iman orang muslim bisa naik dan bisa turun, bisa naik dalam amal saleh dan turun dalam maksiat. Makanya ayah bunda kami harus kita terus-menerus berbanyak amal saleh supaya iman kita bisa tinggi terus-menerus. Supaya kapan saja datang malaikatul maut kita meninggal dalam kegiatan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tetapi ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling bahaya jika kita mendengar ceramah malam ini, mendengar tausiah malam ini, tetapi kita seperti biasa atau seperti tausiah lain atau seperti ceramah lain, dengar dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Saya mengingatkan kalian ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa tidak mentadabbur Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak hidup mulia bersama Al-Quran, adalah hidup kesulitan sebelum azab di akhirah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya izin menumpak sebentar. Baik, maaf, kita lanjut. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa tidak mentadabbur, membaca Al-Quran, support Al-Quran, mendukung Al-Quran, surah yang menjadi penghafal Al-Quran, adalah hidup kesulitan di dunia ini. Tidak ada yang lancar, semua urusan akan gagal atau terlambat. Ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan orang ini di hari kiamat menjadi a'ma, artinya apa? Buta. Tidak bisa melihat. Ini siapa? Ini orang ini yang tadi kita menjelaskan di ayat sebelumnya. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, keliru saya apa ya Allah? Saya apa ya Allah? Saya melakukan salah apa ya Allah supaya menjadi buta? Ketika saya hidup di dunia bisa melihat ya Allah. Kenapa di hari kiamat menjadi buta?" Dan ayat bunda kami, kalian tahu bagaimana hal-hal hari kiamat. Apalagi lagi buta. Di hari kiamat semua orang lari-lari, takut-takut. Semua cari selamat. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Apalagi menjadi buta. Allah Subhanahu wa taala jawab langsung kepada orang ini. Karena kenapa menjadi buta? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Kami, ini jawab Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Kami sudah turunkan Al-Quran kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, ketika kamu santai di dunia. Tetapi kamu lupa dengan Allah, lupa dengan Al-Quran di dunia, maka
maka niat kami juga lupa dengan kamu di hari kiamat, maka niat kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Walhamdulillahi kami sudah turunkan Al-Quran kepadamu, datang kepada masjidmu setiap Jumat, kamu menjadi hadir berapa acara dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Setiap Jumat imam naik mimbar, sadarlah umat Islam. Tetapi kamu lupa dengan Al-Quran, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, maka niat kami juga lupa dengan kamu di hari kiamat, maka niat kamu menjadi buta. Walhamdulillahi ta'ala. Semoga ayah bunda kami yang hadiri acara malam ini menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, yang hadir acara malam ini di masjid ini, semoga orang ini ayah bunda kami dan anaknya dan anak cucu menjadi ahlul Quran, dan semoga masjid ini menjadi masjid makmur ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami atau kita dari BWA dan Wakaf Al-Quran pertama-tama datang ke sini untuk silaturahim dengan saudara kita, saudara muslim yang berada di kota ini dan sekitarnya. Sebenarnya saya pertama kali datang ke kota ini di Kalimantan Barat, dan semoga insyaAllah kota ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ayah bunda kami, tujuan kita atau kegiatan kita untuk mengajak ayah bunda kami yang hadirin di setiap masjid, setiap musalla, setiap universitas, setiap kantor untuk amal saleh, untuk mendapat pahala jariah billahi subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Kita saat ini ayah bunda kami punya program untuk distribusi Al-Quran di seluruh Indonesia, tetapi pada Allah saat ini di Kalimantan Barat untuk distribusi Al-Quran. Alhamdulillah 100.000 Al-Quran di daerah Kalimantan Barat bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dari mana Al-Quran? Dari masyarakat Indonesia. Untuk siapa? Untuk saudara kita yang tidak mampu mendapat Al-Quran. Memang mereka bisa membaca Al-Quran jika kita hantar Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Seperti kita tadi lihat beritanya, 72% dari saudara kita di Indonesia, saudara muslim, tidak mampu membaca Al-Quran. Maka karena itu, serta mengantar Al-Quran, ada rencana mengantar gurunya untuk mengajar mereka baca Al-Quran dan hafalannya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan ayah bunda kami, coba bayang berapa pahala kita akan mendapat jika kita wakaf Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kecuali 3 amalan. Amal yang pertama apa? Sadaqatul jariyah. Dan sedekah ini ayah bunda kami, dan wakaf Al-Quran ini bukan sedekah jariyah biasa, tetapi luar biasa bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena kita akan mendapat pahala 2 kali. Pahala pertama jika kita keluar sedekah dari harta kita. Pahala yang kedua, pas sampai Al-Quran yang kita wakaf kepada saudara kita, pas mereka membaca atau mulai belajar atau mulai menghafal Al-Quran, kita dapat pahala terus sampai masuk surga bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu ayah bunda kami, malam ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa ketemu dengan semua yang hadir di masjid ini. Maka karena itu jangan sampai lewat sedekah jariyah. Dengan membuat ayah bunda kami nanti saya mengajak, dengan membuat ayah bunda kami langsung bisa nanti angkat tangan, kemudian maju ke depan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus maju ke depan ayah bunda kami? Nanti insyaAllah ada hadiah dari tim kita. Hadiahnya ada Quran dan ada sertifikat. Terima kasih kepada yang punya niat untuk infak terbaik, dan ada juga syal bi'idznillah subhanahu wa ta'ala kepada ayah bunda kami yang punya niat untuk infak terbaik. Ini bukan jual diri ayah bunda kami, tetapi oleh-oleh kenang-kenangan kepada ayah bunda kami yang hadiri acara malam ini bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua kenapa harus ayah bunda kami maju ke sini, nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala, nanti yang punya hajat, punya urusan bisa nanti sampaikan ke saya. InsyaAllah nanti kita bisa doa langsung bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami semua hadirin punya hajat, termasuk saya. Betul atau betul ayah bunda kami?
semua punya hajat. Misalkan hajat seperti apa Ustaz Mahmud? Saya ingin infak. Tetapi seperti apa hajatnya? Untuk semua hajat yang mudahkan. Misalkan ayah kami, Ustaz saya punya usaha, saya ingin wakaf Al-Quran dengan niat saya agar usaha saya semakin lancar. Apakah boleh? Boleh. Misalkan ayah kami, Ustaz saya punya cucu, anak cucu saya ingin wakaf Al-Quran dengan niat saya agar anak cucu saya menjadi hafal Al-Quran. Apakah boleh? Boleh. Misalkan ayah kami lain, Ustaz saya sering ke rumah sakit check up, saya ingin wakaf Al-Quran dengan niat saya agar Allah Subhanahu Wa Taala cepat sembuh saya atau angkat penyakit dia. Apakah boleh? Sangat boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Dawu mardakum bis-sadaqah. Salah satu obat sakit kita jika kita lagi sakit apa? Keluar sedekah, keluar infak di jalan Allah. InsyaAllah menjadi obat. Ayah bunda kami, sebelum saya mengajak hadirin semua untuk ambil amal saleh, untuk infak, untuk wakaf Al-Quran di WA, kita insyaAllah Subhanahu Wa Taala akan menonton salah satu video ketika ada contoh supaya kalian mengerti seperti apa distribusi Al-Quran kepada timnya. Silakan falyatafaddal mashkuran ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah tengah, Belangin 2 dan Belangin 3. Untuk distribusi Kalimantan Barat pada kali ini kami mendistribusikan untuk beberapa titik daerah. Di antaranya kita menuju daerah Kabupaten Sanggau, di pedalaman Kabupaten Sanggau, dan kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Melawi. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian mengatakan, Bismillah Subhanahu Wa Taala. Ini perjuangan kita di dalam sungai saat ini. InsyaAllah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala. Orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita sedang berperjalanan di Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sebau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya yang seperti kalau kita lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Oleh para mafia, alhamdulillah 17 orang dan di mana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Dan yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan secara massal para keluarga itu kita akan memberikan bagian zakat. Lalu bahwasanya kita itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran pilihan untuk muslim berdalam di Kalimantan Barat. Baik, bunda kami, saya izin berdiri. Ini kita sudah melihat atau menonton salah satu video pas menantam Al-Quran kepada saudara kita yang tidak mampu atau tidak punya Al-Quran Al-Karim. Maka karena itu insyaAllah saya
akan mengajak yang punya niat untuk wakaf Al-Quran, untuk wakaf Al-Quran di BWA, yang punya hajat, punya urusan, bisa insya Allah sampaikan ke saya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gimana caranya langsung bisa angkat tangan ketika saya mengucapkan jumlahnya, bisa nanti angkat tangan. Insya Allah jangan pikir untuk bayar ayah bunda kami. Apakah boleh transfer? Boleh. Apakah boleh tunai? Boleh. Apakah boleh pas gajian? Boleh. Apakah pas bulan kurma mau transfer? Boleh. Yang terutama ayah bunda kami, kita punya niat di hatinya untuk ambil amal saleh. Apalagi ini insya Allah menjadi untuk tuntunan untuk kita dan untuk dua orang tua kita biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berapa masjid lalu, berapa daerah lalu, dan tadi di masjid apa namanya tadi? Masjid Al-Ghaib, Masya Allah, yang support dan mendukung Al-Quran, Masya Allah, luar biasa ayah bunda kami. Maka karena itu saya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid ini insya Allah banyak yang ingin support Al-Quran biidznillah subhanahu wa ta'ala.